Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan serta memaparkan apa itu model pembiayaan pendidikan. Sesuai dengan tema yang diangkat sebelum-sebelumnya, yang dibahas juga sebelum-sebelumnya, sekarang mengenai model pembiayaan pendidikan. Apa itu model pembiayaan pendidikan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Subhan Ainun Najib. Saya dari kelas C4 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Oke, model pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan pendidikan ini merupakan unsur dari manajemen pembiayaan pendidikan. Jadi model pembiayaan pendidikan ini berada di dalamnya tema besar, yakni manajemen pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan pendidikan di sini yang saya mau angkat mengenai tentang seperti apa model pembiayaan pendidikan yang ada dan dijalankan di negara kita, seperti itu. Dalam satu contoh, tokoh bernama Armida mengungkapkan bahwasannya model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Itu menurut tokoh Armida. Apa itu sisi pengalokasian? Sisi pengalokasian adalah sisi di mana sumber-sumber dana pendidikan itu outputnya dikeluarkan dan dialokasikan ke keperluan apa saja, seperti itu. Dialokasikan ke apa saja. Nama kerennya mungkin alokasi, cuma saya sederhanakan, yakni digunakan kepada kebutuhan apa saja, keperluan apa saja. Mungkin kalau dalam lembaga pendidikan, contohnya lembaga pendidikan kayak seperti sekolah atau madrasah, yang sering dibutuhkan, yang urgent dibutuhkan seperti ruang kelas, meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Itu untuk alokasi pendidik, untuk sisi pengalokasian. Yang satunya yaitu sisi penghasilan. Sisi penghasilan ini adalah nama keren dari pemasukan lembaga tersebut dari mana saja, seperti itu. Modelnya begini. Kalau itu lembaga pendidikan yang berbasis negeri, maksudnya sekolah negeri ataupun perguruan tinggi negeri, pastinya itu sumber penghasilannya ya dari dana pemerintah, seperti itu, seperti dana BOS, bantuan pemerintah, seperti itu. Beda halnya dengan lembaga yang memang berafiliasi atau berswasta. Maksudnya swasta, yakni mandiri. Alokasinya juga mandiri, sumber dananya dan penghasilannya juga mandiri. Seperti itu. Mungkin kalau yang swasta ini kita bisa lihat di lapangan seperti SPP dari siswa, setiap bulannya berapa, dari setiap siswa itu berapa, nanti dikumpulkan dan dialokasikan kemana, seperti itu. Itu mungkin dari sisi penghasilan. Oke, sisi pengalokasian sudah, sisi penghasilan juga sudah. Sekarang ada berapa sih model pembiayaan pendidikan? Kalau saya sebelum ini salah satu contoh model pembiayaan pendidikan yang ada dan diterapkan oleh John. Di
di sini John itu memaparkan bahwasanya model pembiayaan pendidikan yaitu ada 6. Pertama, model pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Yang kedua, model pendanaan sepenuhnya dari pemerintah. Model landasan perencanaan pokok jaminan pajak, model persamaan presentator, dan model persamaan kemampuan. Seperti itu. Apa sih model pembiayaan pendidikan dari pemerintah? Sederhana saja, model pembiayaan pemerintah yaitu garis bawahnya adalah model pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Seperti itu. Setiap tahun pasti setiap lembaga yang punya lembaga negeri, otomatis entah itu sekolah dasar, menengah atas, menengah atas maupun perguruan tinggi pastinya kucuran dana itu pasti ada, seperti itu. Yang kedua yaitu model pendanaan sepenuhnya, juga sama dari pemerintah. Apa sih? Pastinya dari pemerintah ini ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangan pastinya nanti ada kesenjangan di mana tidak semua yang didanai pemerintah itu mendapatkan keseluruhan. Maksudnya kayak di kota-kota besar sama di kota-kota terpencil juga berbeda, seperti itu. Sedangkan untuk kelebihannya ya otomatis membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kebutuhan bisa terpenuhi dalam suatu lembaga, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang paling terpenting yakni dari penjelasan dari A sampai barusan mengenai tujuan dari adanya model pembiayaan pendidikan, yakni adalah sebagai sarana atau wadah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada serta memudahkan sivitas akademik baik itu guru, murid, staf yang ada dalam lembaga pendidikan. Itu saja. Mungkin ada banyak kata dan tutur kata yang salah. Saya memohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.